Di balik heningnya hutan pegunungan Papua, dua pemimpin kelompok bersenjata tumbang dalam sepekan. Satu tewas di ujung senjata, satu lagi menyerah pada penyakit di tengah pelarian. Tapi, apa makna dua kematian ini bagi masa depan konflik bersenjata di Papua? Apakah ini awal meredanya perlawanan? Atau justru pertanda babak baru yang jauh lebih berbahaya? Kita telusuri secara mendalam kisah di balik operasi besar-besaran aparat yang kini mengguncang Intan Jaya dan Pegunungan Bintang. Suasana di distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah mendadak berubah hening pada Rabu sore 22 Oktober 2025. Undius Kogoya, sosok yang selama ini disebut sebagai pimpinan KKB Intan Jaya, dikabarkan meninggal dunia. Namun bukan dalam baku tembak, melainkan karena sakit. Kapolres Intan Jaya, Kompol Sofyan Sakamori, mengonfirmasi kabar tersebut. Undius Kogoya dilaporkan meninggal karena sakit di wilayah Wandai. Ujarnya kepada wartawan pada hari Kamis 23 Oktober. Dari laporan yang dihimpun, Undius sempat berpindah-pindah wilayah dari Timika ke Enaratoli, lalu kembali ke Intan Jaya. Namun sesampainya di Wandai, kondisinya memburuk. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di Kampung Jai sekitar pukul 3 sore. Undius dikenal sebagai salah satu pemimpin lapangan KKB yang cukup aktif sejak 2022. Kelompoknya terlibat dalam penyerangan terhadap warga sipil dan aparat, membuat daerah Intan Jaya menjadi salah satu titik paling rawan di Papua Tengah. Kini, kematiannya menimbulkan pertanyaan. Apakah struktur KKB Intan Jaya akan goyah? Atau justru melahirkan pemimpin baru yang lebih ekstrim? Belum genap seminggu sebelum kabar kematian Undius tersebar, aparat keamanan juga melaporkan keberhasilan operasi di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Di sana, Lamek Alipake Toplo, dikenal sebagai Panglima Kodap 15 Ngalum Kupel, tewas dalam baku tembak dengan pasukan TNI pada 19 Oktober. Kops Swasembada Papua menyebut Lamek tewas bersama 3 anak buahnya. Langkah ini bagian dari upaya pemulihan stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RI Papua Nugini, ujar Asintelter Koop Swasembada Papua, Letkol Infantri Renaldi H. Operasi itu digambarkan sebagai aksi terukur dengan tujuan melindungi warga sipil dari ancaman kelompok bersenjata. Namun di balik keberhasilan tersebut, aparat kini menghadapi risiko lain. Serangan balasan dari jaringan KKB yang masih aktif di pegunungan timur Papua. Tewasnya dua figur sentral dalam waktu berdekatan disebut sebagai pukulan berat bagi jaringan KKB. Namun, para pengamat keamanan menilai sejarah konflik Papua menunjukkan bahwa setiap kehilangan pimpinan biasanya memunculkan regenerasi cepat. Data dari Lembaga Kajian Pertahanan Indonesia (LKPI) mencatat setidaknya ada lebih dari 25 faksi kecil KKB yang tersebar di wilayah Pegunungan Tengah. Sebagian besar tidak memiliki koordinasi tunggal. Artinya, meski dua pimpinan tewas, struktur perlawanan belum sepenuhnya lumpuh. Dalam banyak kasus sebelumnya, seperti setelah kematian Eganus Kogoya di Unduga pada tahun 2024, kekosongan kepemimpinan justru melahirkan kelompok yang lebih kecil, tapi lebih brutal. Karena itu, aparat kini meningkatkan patroli dan operasi di daerah-daerah rawan seperti Paniai, Yahukimo, dan Intan Jaya.
Kedua kematian ini dibaca sebagai simbol dua wajah konflik Papua. Satu mati dalam pertempuran, satu mati dalam kesendirian. Namun keduanya meninggalkan jejak luka panjang bagi masyarakat yang sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Pemerintah menyebut operasi militer di Papua dilakukan demi menegakkan hukum. Namun para penggiat HAM mengingatkan agar pendekatan keamanan tidak mengabaikan dialog dan kesejahteraan masyarakat lokal. Mereka menilai akar masalah Papua bukan hanya soal senjata, tapi juga ketidakadilan ekonomi dan rasa keterasingan. Pertanyaannya kini, apakah dua kematian ini menjadi langkah menuju kedamaian, atau hanya menambah satu bab baru dalam lingkaran kekerasan yang tak kunjung berakhir? Bagaimana menurutmu? Apakah operasi militer seperti ini benar-benar bisa membawa damai di Papua, atau justru memperpanjang konflik yang tak berujung? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk terus mengikuti laporan investigasi kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.